Jepol, cerita politik pol-polan. Situasi negara ini makin terasa genting. Para tokoh merasa perlu bersuara, tidak sekedar menyatakan keprihatinan, mereka sungguh-sungguh merasa agar presiden benar-benar mendengarkan suara mereka. Suara para tokoh itu tidak sekedar menyentil, tidak sekedar jahil, apalagi tindakan usil. Mereka berharap presiden mendengarkan apa yang dia suarakan. Apakah kita boleh menginginkan Jokowi kembali menjadi dirinya seperti dulu? Boleh dong, berharap kembalinya beliau menjadi sosok sewaktu masih menjabat wali kota, kemudian menjabat gubernur dan menjadi presiden. Yang tidak hanya mudah ditemui, yang suka mendengarkan, hingga menyimak pepeling atau nasihat para arif cendekiawan. Bablasnya sikap presiden membuat Gusmus pun perlu jawil kepala negara dengan sebuah puisi Republik Rasa Kerajaan. Ya, kerajaan. Karena yang tinggal di istana, suatu bangunan yang sebenarnya memang ditinggali seorang raja, atau istana negara dan istana merdeka, perlu dirubah menjadi rumah jabatan kepala negara atau rumah dinas rakyat merdeka. Kembali mengingat, seandainya Cak Nur, Buya Syafi'i Ma'arif, Gus Dur masih bersama kita, mereka tidak akan diam saja. Mereka, para almarhum itu selalu peduli pada bangsa ini, peduli untuk menjaga negara ini dan terus menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan apapun resikonya. Kini apa yang telah diajarkan itu dipelihara dan disuarakan para teladan bangsa yang merasa untuk terus bersuara mengingatkan akan pentingnya sebuah kearifan. Para tokoh itu merasa perlu bersuara, menjaga nilai bangsa, membatasi nafsu kekuasaan, meminimalisir syahwat mengangkangi jabatan, terutama kuasa seorang kepala negara. Tidakkah semestinya Pak Jokowi berkaca, tahu diri dan sadar yang ada di dunia ini hanyalah titipan Tuhan saja? Sebagian masyarakat merasa ngeri, bahkan syok dengan sikap pribadinya yang seakan-akan berbalik 180 derajat dari sejak proses perjalanan politiknya sebagai presiden. Coba saja jika dibandingkan 6 presiden lainnya yang hanya Pak Jokowi ini loh, yang tega tanpa malu menunjukkan kesewenangan jabatannya, memajukan kepentingan personal dan keluarganya, serta seperti menyampaikan pada rakyatnya, hanya dia keturunannya yang layak mengelola negara ini. Seolah hanya dia yang tahu dan paham siapa-siapa pembantunya yang bisa menjaga, membangun negara, menuju Indonesia maju yang makin baik. Keteladanan macam apa yang dipertontonkan hari ini pada kita semua? Keresahan, kegelisahan, kekhawatiran melingkupi gejolak dari mereka yang saat kemarin berkumpul di kediaman Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri atau Gusmus di Kelurahan Leteh, Rembang, Jawa Tengah pada hari Minggu 12 November 2023. Beberapa tokoh bangsa, tokoh antar lintas agama yang hadir di antaranya budayawan senior Pak Gunawan Muhammad, mantan Menteri Agama Pak Lukman Hakim Syaifuddin, istri mendiang Cak Nur Ibu Omi Komaria Majid, Romo Antonius Beni Susetyo, mantan Ketua KPK Pak Eri Riana Harja Pamengkas, dan Nong Andah Darol Mahmada. Mereka yang juga mendukung namun berhalangan hadir disebutkan ada Ibu Hajah Sinta Nuriyah Wahid, Romo Frans Magnus Suseno, Profesor Renald Kasali, Pak Amin Abdullah, Pak Andreas Anangguru Yewangu, Ibu Clara Yuwono, Bapak Gumar Gultom, Ibu Riris Sarumpait, Pak Sri Panavaro Mahatera, Ibu Sulistyowati Irianto. Usai bertemu dengan Gusmus, Koordinator Pertemuan Majelis Permusyawaratan Rembang, Alif Iman Nurlambang, mengatakan bahwa pertemuan itu sebagai bentuk silaturahmi untuk menyikapi situasi politik terkini di Indonesia. Mereka dulu sangat mendukung Pak Jokowi untuk menjadi pemimpin negeri ini, karena mereka percaya Pak Jokowi akan membawa kebaikan bagi bangsa
Dan jelang masa jabatan Pak Jokowi berakhir, saat situasi politik berjalan penuh drama, penuh settingan, penuh pengaturan yang disengaja, maka orang-orang waras perlu turun meluruskan. Para tokoh itu mengunjungi Gusmus untuk curhat dan berharap suara mereka masih didengar agar bangsa ini kembali ke jalan yang benar. Tokoh yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rembang, menarik ya, karena kalau disingkat menjadi MPR. Dan begitu jelas esensinya menampakkan kesan tentang suasana kebatinan beliau para tokoh ini. Mewakili keresahan nurani publik, mengulik nurani demokrasi. Rasa prihatin dan sedih memandang pemilu mendatang berpeluang tidak berjalan dengan asas jujur dan adil. Ini bukan hanya perkara majunya Gibran mendampingi Prabowo, ini tentang konstitusi yang dipaksa mengikuti kemauan penguasa. Pucuk pimpinan militer dan polisi adalah orang terdekat presiden. Partai politik diarahkan pada satu koalisi. Relawan pun tak lepas dari bujuk rayu nan memabukkan. Ada banyak pihak melihat ancaman, intimidasi, dan pemaksaan untuk mengikuti kemauan penguasa. Hukum telah jadi alat penyandera mereka. Sampai-sampai seorang Budi Ari, ketua relawan Projo, mengaku jika mereka yang di koalisi Indonesia Maju kalah pilpres, maka semua akan masuk penjara. Para tokoh ini jernih mewakili dan mengempati nurani masyarakat sehingga tidak bisa berdiam diri. Mereka curhat pada Gusmus, menyoroti yang namanya nepotisme, kolusi, dan korupsi yang saat ini malah semakin menggurita. Apakah saat ini yang terjadi adalah keinginan penguasa dengan menampakkan sisi lain bengisnya, kekuasaan? Gusmus kemudian merespon untuk terus-menerus memberi nasihat pada kekuasaan, pada elit politik yang terjadi sekarang ini, melukai perasaan rakyat. Selain itu mengingatkan pada masyarakat luas, faktanya presiden membuat situasi sekarang ini menjadi tidak nyaman. Masyarakat sebagai pemilik sah kedaulatan negara berhak bersuara, punya suara yang mestinya terus-menerus didengar. Majunya negara ini tidak kemudian meninggalkan nilai-nilai etik dan moral. Jika etik dan moral ditinggalkan, maka politik hanya jadi ajang berebut kekuasaan. Para tokoh itu percaya masyarakat kita memiliki karakter masyarakat yang mudah menerima kenyataan. Namun ketika tersinggung dan terluka, luka batin mereka bisa terenganga, tersayat, tak kunjung sembuh. Yang dirugikan tentu seluruh bangsa. Politik itu dilandasi nilai kehidupan masyarakatnya. Sehingga politik itu bagian jalan kebudayaan, punya value yang dalam. Politik itu tidak hanya mencapai kuasa, namun juga politik mesti menjadi jalan kebudayaan bangsa. Politik tanpa jalan kebudayaan dia tidak akan bermakna dan memiliki arti bagi kehidupan warga negara. Para pemegang kekuasaan kali ini terlihat abai apalagi menutup mata, serta memisahkan dari nilai-nilai kehidupan warganya. Orang-orang terdekat presiden juga sudah curhat, bercerita secara mendalam. Mereka terluka, bahkan merasa tidak lagi mengenal keluarga Jokowi. Kesedihan Pak Basuki Hadimulyono, penolakan Gibran oleh Pak Ahok, diragukannya orisinalitas program dana abadi pesantren oleh Bu Sri Mulyani. Itu sebagian kecil perlawanan mereka. Ingat, presiden dijaga partai pendukungnya bukan baru jelang pilpres saja. PDIP sudah membersamai 2 periode jadi wali kota Solo, 1 periode jadi gubernur DKI, dan 2 kali masa jabatan presiden. Jelas menunjukkan bahwa inilah keteladanan, kesetiaan, dan dukungan partai tanpa batas waktu. Dan bagi yang bukan kader PDIP akan melihat keistimewaan hubungan keduanya. Banyak pemilih Jokowi sulit menerima kenyataan. Bagaimana sekarang ini kepala negara bergandengan erat, tertawa, bercengkrama dengan lawan mereka dan lalai atas apa yang terjadi pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Selengean semacam itulah. Wah, jadi ingat itu lagunya Sleng. Balikin, balikin,
hati gue kayak dulu lagi. Balikin, oh, oh balikin. Balik nggak ya? Atau lanjutannya adalah lagu tuh. Mungkinkah kita kan selalu bersama, walau terbentang cara antara kita. Lagunya Stinky. Terkini, bagaimana dengan kedatangan aparat ke kantor DPIC PDIP Solo? Mengintimidasi aktivis mahasiswa Universitas Indonesia ketika aparat mendatangi dan menanyakan beberapa hal kepada orang tuanya. Mencopot baliho Ganjar di Bali, kemudian di Pematang Siantar. Apalagi kira-kira berikutnya yang akan ditindaklanjuti? Intimidasi, intervensi, netralisasi, tindakan-tindakan represif yang membuat kita bertanya, apakah netralitas aparat hanya sebatas formalitas